dari Malaysia. Sintayong, timnas U23 Indonesia sudah berjuang keras. Tim nasional U23 Indonesia harus mengakui keunggulan Malaysia dengan skor 1-2 pada laga perdana babak penyisihan grup B Piala AFF U23 2023 yang berlangsung di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Jumat 18 Agustus 2023. Pada laga tersebut, Indonesia mendominasi jalannya laga. Berkali-kali skuad Garuda Muda menggempur pertahanan Malaysia. Gol tunggal Indonesia dicetak oleh Muhammad Ramadan Sananta pada menit ke-28. Namun, Malaysia mampu membalikan keadaan lewat 2 gol Fergus Tierney di menit ke-54 dan ke-62. Seusai laga, pelatih Indonesia, Sintayong, mengatakan bahwa dia mengapresiasi perjuangan pemain di laga ini. Pemain telah bekerja keras pada laga tadi. Kami mendapat penalti, namun saya rasa itu bukan pelanggaran. Setelah kejadian tersebut, mengubah permainan kami, kata Sintayong. Meski mengalami kekalahan, peluang Indonesia untuk lolos ke babak semifinal masih tetap terbuka. Terlepas dari hasil pertandingan hari ini, kami akan terus berjuang dan melakukan yang terbaik sampai kami menyelesaikan turnamen ini, tambahnya. Hasil ini membuat Malaysia meraih 3 poin dan ada di puncak klasemen sementara grup B. Indonesia belum mendapat poin seperti Timor Leste, namun Timor Leste belum bertanding. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Timor Leste Minggu 20 Agustus di tempat yang sama. Kalahkan timnas Indonesia U23 di laga perdana grup B Piala AFF U23 2023. Ini komentar pelatih Malaysia. Ella Farasan, pelatih timnas Malaysia U23, dengan jujur mengakui bahwa faktor keberuntungan turut berperan dalam kemenangan Harimau Malaysia Muda atas timnas Indonesia U23 pada laga perdana grup B Piala AFF U23 2023. Pertandingan yang digelar di Rayong Provincial Stadium pada Jumat 18 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat berakhir dengan kemenangan comeback Malaysia dengan skor 2-1. 2 gol kemenangan timnas Malaysia U23 diciptakan oleh pemain kelahiran Skotlandia, Fergus Tierney pada menit ke-54 dan ke-62. Sedangkan 1 gol balasan Garuda Muda dicetak oleh pemain Ramadan Sananta. Setelah pertandingan, Ella Farasan mengakui bahwa timnya beruntung. Meskipun timnas Indonesia U23 mendominasi pertandingan, Malaysia mampu lebih baik dalam memanfaatkan peluang yang ada, sehingga berhasil mencetak 2 gol. Kami menghormati timnas Indonesia sebagai juara SEA Games 2023 di Kamboja. Kami tahu mereka menghadapi masalah serupa dengan yang kami alami, yaitu tidak bisa membawa skuad terbaik, ujarnya. Iya, terkadang faktor keberuntungan memainkan peran dalam pertandingan. Kami mengakui bahwa timnas Indonesia U23 mendominasi jalannya pertandingan, tapi kami beruntung bisa memanfaatkan peluang untuk mencetak gol, tambahnya. Kemenangan atas timnas Indonesia U23 menjadi modal yang bagus bagi pasukan Ella Farasan untuk melangkah ke babak berikutnya. Mereka juga diharapkan dapat melaju hingga ke final. Selanjutnya, timnas Malaysia U23 akan menghadapi Timor Leste. Pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung pada 22 Agustus, 2 hari setelah timnas Indonesia U23 bertanding melawan Timor Leste. Bagas Kava jadi kapten timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Ini alasan Sintayong. Pelatih timnas Indonesia U23, Sintayong, menjadikan Bagas Kava sebagai kapten dalam laga melawan Malaysia
Jumat 18 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Sintayong mengaku punya alasan khusus di balik penunjukan itu. Kapten terakhir Timnas Indonesia U23 pada SEA Games 2023 adalah Rizky Ridho. Sebenarnya, nama Rizky Ridho dipanggil untuk bermain di Piala AFF U23 2023. Namun, Persija Jakarta enggan melepas sang pemain karena jasanya dibutuhkan di BRI Liga 1 2023-2024. Sintayong mengaku tak punya pilihan lain sehingga menunjuk Bagas Kava sebagai kapten karena sudah lama mengenal sang pemain. Saya sudah mengenal dia dalam 3 tahun terakhir dan sebenarnya banyak pemain yang ingin kami bawa ke sini. Namun, banyak pemain tak bisa datang dan itulah alasan saya memilih Bagas Kava jadi kapten, ucap Sintayong. Di bawah kepemimpinan Bagas Kava, Timnas Indonesia U23 harus mengakui kekalahan 1-2 dari Malaysia pada laga pembuka grup B Piala AFF U23 2023. Padahal Bagas Kava dan kawan-kawan tampil maksimal di lapangan. Bertanding di Rayong Province Stadium, Timnas Indonesia U23 sebenarnya unggul lebih dulu melalui gol Ramadan Sananta pada menit ke-29. Namun, Malaysia berhasil bangkit dan mencetak 2 gol ke gawang Timnas Indonesia U23 pada babak kedua melalui Fergus Tierney di menit ke-54 penalti dan menit ke-63. Sepak bola adalah soal momentum. Jadi kalian tahu Malaysia mendapat penalti dan momentum ada pada mereka. Adapun pemain Indonesia banyak yang muda, kurang pengalaman, dan mereka kesulitan membalikan momentum, kata Sintayong. Sementara itu, Bagas Kava tak mau berlarut dalam kekecewaan. Setelah Timnas Indonesia U23 kalah dari Malaysia, Bagas meminta semua pemain untuk fokus dan bangkit pada laga selanjutnya melawan Timor Leste 20 Agustus 2023. Terima kasih kepada semua rekan tim atas kerja keras. Ini bukan hasil yang kami inginkan, tapi kami harus tetap bangkit dan fokus untuk pertandingan berikutnya, kata Bagas Kava. Itulah sepak bola. Kami harus fokus dan lebih baik lagi di pertandingan selanjutnya, tegas Bagas Kava.